bersama dengan waktu. Ruang redaksi memberikan kabar terbaru. Sultraline hari ini. DPRD Provinsi Sulawesi Tenggara akhirnya menggelar rapat dengar pendapat tentang polemik proyek Bendungan Ladongi di Kabupaten Kolaka Timur yang dimenangkan oleh PT LATB Putra Group, tapi oleh panitia pembuat komitmen Balai Wilayah Sungai Sulawesi 4 Kendari dialihkan secara sepihak kepada PT Aneka Jaya Solusi, Rabu 17 Maret 2021. Sebelum berlanjut, jangan lupa subscribe channel Sultraline, nyalakan loncengnya agar Anda yang pertama mendapat informasi terbaru dari ruang redaksi kami. Dalam rapat dengar pendapat yang dipimpin langsung oleh Suwandi Andi, Ketua Komisi 3 DPRD Provinsi Sultra, turut hadir anggota Komisi 3 DPRD Sultra, yakni Salam Sahadia dari fraksi Demokrat, Sudirman dari fraksi PKS, Kepala Balai Wilayah Sungai Sulawesi 4 Kendari, PPK Proyek Bendungan Ladongi, Pokja Lelang Proyek, Direktur PT LATB Putra Group, Kuasa Hukum PT LATB Putra Group, dan dari Ormas Bakin Sultra. Dari pantauan Sultraline, RDP yang dimulai dari pagi hingga siang ini berlangsung dengan perdebatan yang cukup sengit dari kedua belah pihak dan juga mendapat reaksi yang keras dari salah satu anggota DPRD. Dan setelah mendengar keterangan dari kedua belah pihak, akhirnya Komisi 3 DPRD Sultra merekomendasikan persoalan ini diselesaikan ke jalur hukum. Menurut Ketua Komisi 3 DPRD Sultra ini, berdasarkan dari keterangan dari kedua belah pihak, polemik ini berawal dari hasil lelang proyek yang dilakukan Pokja Proyek yang memenangkan PT LATB Putra Group. Tapi begitu hasil lelang ini diserahkan ke PPK, ternyata PPK mempersoalkan dokumen dan berujung pengguguran PT LATB Putra Group dan mengalihkan secara sepihak pemenang proyek ini ke PT Aneka Jaya Solusi. Dan karena perdebatan di forum sangat sengit dan ini masuk ke wilayah hukum, maka Komisi 3 DPRD Sultra merekomendasikan polemik ini diselesaikan ke jalur hukum. Kerja Pogjanya, kita bisa meyakini bahwa mereka sangat bagus, sangat tuntas pekerjaannya. Tapi kemudian begitu dipindahkan ke mana? PPK dari Balai Sungai ini, Balai Sungai Swasta BWS itu, dia mempersoalkan tentang CV dengan preferensi. Sementara di Kepmen itu, di Permen itu mengatakan bahwa persyaratan dari dua itu CV atau referensi, bisa salah satunya. Sebetulnya kalau di ahli bahasa itu apapun, kalau CV atau referensi itu sudah digunakan. Tapi kemudian dari pihak balai tadi itu tidak menggunakan CV, dia menggunakan referensi. Maka dengan sebetulnya mereka sudah mengatakan bahwa sudah verifikasi, melaksanakan tugas dengan baik, yang padanya berujung di pengguguran pemenang itu. Karena ini perdebatannya sangat sengit dan ini sudah masuk pada wilayah hukum karena ternyata mereka juga sudah memproses di Polda, kemudian Persuma, ya sudah kita menganut proses hukum pradipata bersama, ya sudah diselesaikan saja. Tapi harapan kita mudah-mudahan saja tidak ada masalah, karena kalau itu terpending, itu yang dirugikan adalah masalah sosial tentang penyelesaian proyek Bendungan Ladongi. Alhamdulillah kami sudah pernah ke sana. Ia juga menambahkan, karena ini adalah proyek Bendungan Ladongi, ini dibiayai APBN. Seharusnya apa yang dilaporkan oleh PPK terkait dokumen PT LATB Putra Group harus dikoordinasikan ke Pokja. Tapi itu tidak dilakukan oleh PPK dan langsung mengambil keputusan sepihak. Tapi sekali lagi karena kedua belah pihak sama-sama mempertahankan kebenaran masing-masing, jadi DPRD Sultra merekomendasikan ke jalur hukum. Biar nanti secara hukum yang memproses siapa yang keliru, siapa yang salah, dan sebagainya. Karena ini soal kewenangan APBN, pemerintah pusat, seharusnya memang tadi apa yang dilakukan oleh PPK itu mestinya koordinasi dengan BP 2JK. Khususnya di Pokja, bahwa ada hal yang dipertanyakan oleh PPK yang kemungkinan tidak terpenuhi syaratnya. Tapi ini kan sudah tidak langsung diputuskan sepihak. Jadi bahwa
Nah, karena ini perdebatan yang mempertahankan kebenaran masing-masing, ya sudah DPR mampu memfasilitasi saja, dan biarlah hukum yang menentukan mereka. Biarlah hukum yang proses dan menentukan siapa yang keliru, siapa yang salah, dan siapa yang benar. Ia juga berharap agar proyek bendungan ini jangan terhambat dengan adanya polemik ini. Karena kalau ini terhambat, yang rugi adalah masyarakat Sulawesi Tenggara. Apalagi proyek ini rencananya akan diresmikan oleh Presiden Joko Widodo. Misalnya nanti ternyata tetap dimenangkan oleh PT LATB, nah itu nanti kan proses hukumnya di sana. Harapan kita proyek itu jangan terhambat karena ada dua masalah ini. Karena kasihan, yang merugikan itu kan merugi masyarakat Sulawesi Tenggara itu. Apalagi ada rencana Presiden Republik Indonesia untuk kemudian meresmikan itu. Artinya apa? Kalau dapat kebijakan negara itu, kalau maunya kita, kalaupun proses hukum, tapi jangan menghambat lah jalannya pekerjaan itu. Karena saya sudah lihat itu, yang longsorannya itu, dia jatuh memang di atas ketinggian. Kami sudah pernah lihat. Untuk diketahui, proyek yang dipolemik oleh dua perusahaan ini adalah proyek lelang penanganan longsor di Bendungan Ladongi dengan nilai 38 miliar rupiah. Dari Kompleks Blok M Bende Kendari, jurnalis Sultra Line Ismar Indarsyah mengabarkan untuk Anda.